Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Daljab Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 2. Perkenalkan, saya Fatullah, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP IT At-Taqwa Pusat, dan mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540411214. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja dengan materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah di SMP IT At-Taqwa Pusat Bekasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Bapak akan cek dulu kesiapan kalian. Kalian siap belajar hari ini? Siap. Siap. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk doa, silakan dipimpin oleh siapa? Nah, silakan. Bapak mau absen dulu. Apakah kalian hadir semua pada hari ini? Oke. Yang pertama Almer, hadir Almer? Terakhir Wija? Oke, hadir semua ya? Sehat kalian hari ini? Sehat. Hati kalian sehat nggak? Alhamdulillah. Jadi anak sekalian, yang terpenting tidak hanya sehat raga kita, tapi pikiran kita pun dan hati kita harus sehat. Oke, anak sekalian, hari ini kita melanjutkan materi pada bab 4. Ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi materinya apa waktu itu? Bab 4? Tentang? Oke. Materi bab 4 adalah tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemarin kita sudah menjelaskan dan sudah belajar tentang apa itu sholat gerhana, apa itu sholat istisqa, dan apa itu sholat jenazah. Coba Bapak mau review lagi nih ingatan kalian. Sholat gerhana, apa itu sholat gerhana? Coba satu orang yang jawab. Satu orang, siapa? Ada Komis. Sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau bulan. Bagus. Lanjutkan. Sholat istisqa. Istisqa siapa? Gavin. Sholat istisqa adalah sholat untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Hari sepanjang hujan. Betul, 100 untuk Gavin. Nah, terakhir sholat jenazah. Siapa sholat jenazah? Saya Pak. Apa ya, Ridho? Iya. Sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim, Pak. Oke, sholat yang dilaksanakan untuk jenazah muslim. Gimana kalau non muslim? Sah nggak sholatnya? Nggak sah, Pak. Nggak sah, karena sholat itu adalah Wajib.
muslim. Bukan itu maksud Bapak. Sholat itu sama dengan Tiang agama. apa? Doa. Oke. Hari ini kita akan belajar yang poin 4 ya. Melalui metode demonstrasi, kalian dapat mempraktikkan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki sikap disiplin. Nah, kemarin kita udah menjelaskan tuh tentang apa itu sholat jenazah, apa itu sholat istisqa, apa itu sholat gerhana. Itu di materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Di keempat ini, seperti Bapak sampaikan waktu itu, hari ini adalah untuk praktek. Jadi kita praktek melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, udah beli kelompok ya? Kelompok udah. Sudah, Pak. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Hadir. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian. Nah, sebelum kita praktek, mungkin supaya kalian tidak lupa, nanti khawatir nanti kalian salah ya, salah melaksanakan gerakan-gerakannya. Karena memang sholat ini adalah sholat yang tidak setiap hari kita laksanakan. Coba dah, siapa yang setiap hari melaksanakan sholat mayit? Nggak ada. Pasti sekali aja kalau ada yang meninggal. Siapa yang setiap hari melaksanakan sholat jenazah? Sholat gerhana? Nggak ada. Gerhana lebih jarang lagi. Sholat gerhana. Tertentu. Siapa yang setiap hari melaksanakan istisqa? Reski. Iya, Ki. Farel, Pak. Rumahnya nggak pernah hujan. Jadi, kenapa pentingnya kita belajar ini? Karena ini adalah sholat yang jarang kita laksanakan, tapi pasti terjadi. Coba, kalian pasti mati kan nanti? Iya. Jadi, makanya kita harus tahu bagaimana cara mensolatkan orang yang meninggal. Bapak kalian juga pasti akan mati, ibu kalian pasti mati nanti. Terus, orang yang kalian cintai siapa lagi? Saudara. Istri kalian kalau punya istri nanti. Anak. Nah, artinya kalau kalian tidak tahu tata caranya, nanti salah. Kan Bapak pernah cerita sama kalian ya? Waktu ada waktu itu COVID. Nah, ada tenaga medis yang pakai APD gitu, mensolatkan jenazah di kuburan. Nah, dia pakai apa? Pakai segala ruku, sujud. Betul nggak kayak gitu? Salah. Karena itu menyalahi aturan yang ada. Karena sholat jenazah hanya berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, pertama Bapak jelaskan sholat gerhana. Gerhana, biar kalian nggak lupa ya. Siap. Yang pertama seperti biasa niat. Nah, niat ini ada yang di dalam hati, ada yang maksudnya niat, ada yang perlu diucapkan, ada yang tidak. Nah, kita menganut yang diucapkan. Ya, kita mazhab Syafi'i, niat itu mesti diucapkan. Tapi itu bukan niat maksudnya. Itu hanya melapalkan niat. Jadi itu hanya apa? Hanya menguatkan hati supaya kita bisa konsentrasi melaksanakan kegiatan niat itu. Misalnya gini, kalian kan kalau melakukan sesuatu tiba-tiba langsung aja tanpa ada persiapan kan nggak terkondisikan ya. Nah, niat itu talafuz niat, mengucapkan niat supaya hati kita terkondisikan. Gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i mesunnahkan niat, mesunnahkan melafazkan niat. Gimana niatnya? Jadi ada sholat gerhana matahari dengan rembulan. Silakan pilih. Mana? Misalnya usolli sunnatal kusufi, ada nilai ta'ala. Cukup gitu. Kalau kalian makmum, ada makmuman nilai ta'ala. Nah, niat, itu boleh niatnya diucapkan, ditalafuzkan, boleh tidak, terserah. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Jadi habis niat, takbir Allahu Akbar. Nah, setelah itu baca iftitah. Apa itanya?
Allah akbar kabira wa lam likasir wa subhanallahi wa isra. Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati. Nah, itu terus sampai selesai. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya dibaca surah setelah Fatihah. Ini sunahnya surahnya panjang. Sunahnya, misalnya kalau perlu surah Al-Baqarah gitu, saya panjang itu. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya sudah doa sholat yang ringan-ringan saja, atau apa namanya surah yang ringan-ringan saja. Misalnya ya qul a'udzu birabbin nas, silakan, nggak apa-apa. Yang penting dibaca ya. Dan itu pun sifatnya sunnah. Nah, selanjutnya ruku. Setelah ruku, itidal. Nah, ini di sini bedanya ya. Setelah itidal, baca surah Fatihah lagi. Fatihah lagi dan surah yang panjang lagi. Nah, baru ruku lagi. Jadi gini aja dah, apa namanya, biar gampang memahaminya. Sholat ini sama dengan sholat yang lain, sama dengan sholat yang lain-lain itu. Hanya saja bedanya, kalau sholat gerhana itu takbirnya, bukan takbirnya, rukunya 2 kali, itidalnya 2 kali dalam 1 rakaat. Gitu. Jadi beda seperti itu. Nanti kalian praktekkan. Tebakan. Yang bisa menebak nanti dapat hadiah. Oke. Apa, Pak? Nah, ini kita belajar matematik. Pertambahan. Ya. Nah, nanti kalian tapi tidak seperti matematik tambahan angka, ini tambahan warna. Misalnya warna merah tambah merah apa? Gitu ya. Merah tambah merah, merah, Pak. Kalian jawab. Merah tambah merah apa? Merah. Kalau hijau sama biru apa gitu. Ungu. Oke. Jadi clue-nya adalah ini berkaitan dengan apa yang kalian butuhkan sehari-hari. Itu clue-nya. Oke. Supaya kalian tidak otak kalian berpikir, Bapak akan coba tanya seperti itu. Oke, kelompok pertama. Atau silakan dia jawab siapa aja. Kalau kalian mulai pelajaran kembali. Oke, Bapak silakan dari kelompok 1 untuk mempraktekkan sholat gerhana. Ayo silakan. Siapa jadi imam? Tamis. Ya silakan. Nah, ada di sana. Yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang salah, dikoreksi. Siapa? Aha. Nih. Usolli sunnatal kusufil qamari imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jalan ikuti. Yang lain perhatikan ya, nanti kalau ada salah silakan koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Lain yaumiddin. perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut nakatsur hatta zurtumul maqabir. Alla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Alla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Tsumma latarawunna 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Udah, dianggap aja ini yang rokaat kedua ya, Ronis. Kamu langsung at-tahiyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan anggap ini sholat ya apa rokaat yang kedua, jadi langsung at-tahiyat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih upload suruh teman kalian. Coba Bapak tanyakan, ada yang salah nggak? Nah, betul semuanya. Ya cuma tadi Bapak anggap ini langsung ke rokaat kedua supaya lebih cepat gitu ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian merefleksi dari kegiatan hari ini atau praktek hari ini. Nah, untuk itu coba nanti kalian isi di sini. Ini ada LKPD, kalian isi dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Ayo bagikan sana. Dah, silakan diisi. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Nah, untuk hari ini cukup aktivitas nomor 3 saja. Pak. Ya. Kata Ridho, sholat gerhana ada khutbahnya gak, Pak? Apa? Kata Ridho, sholat gerhana ada khutbahnya gak, Pak? Ada khutbahnya? Iya. Ya. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Berarti harus berjamaah, Pak. Betul. Jadi boleh pakai khutbah, boleh tidak. Nah, jadi kalau ada khutbahnya boleh, kalau nggak pun nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya ada khutbahnya. Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaan kamu. Siap, Pak. Tapi rambut kamu nih harus diperbaiki nih. Siap, Pak. Fardu kifayah. Apa enggak? Ini kalau sudah diapain, Pak? Fardu kifayah. Coba. Siapa tahu? Coba yang bisa jawab. Apa artinya fardu kifayah? Yang diwajibkan, tapi jika ada yang mewakilkan itu jadi gugur, Pak. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, dapat dosa semua. Oke, bagus. Nadib jawabannya 100. Ya, betul ya. Jadi fardu kifayah adalah fardu yang fardu yang apabila dikerjakan oleh satu orang maka atau sebagian ya, satu atau sebagian orang sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang ngerjain maka dosa semuanya. Kayak sholat jenazah nih. Kalau ada orang meninggal terus tidak dinyolatin, satu pun nggak dinyolatin, dosa seluruh orang Islam. Tuh ya. Tapi kalau ada satu orang yang melaksanakan maka sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Yang apa nah? Coba apa namanya? Lawanan fardu kifayah apa? Fardu ain apa fardu ain? Siapa yang tahu fardu ain? Kalau tadi fardu kifayah kan fardu yang apabila dikerjakan oleh satu atau sebagian orang maka telah gugur kewajiban. Kalau fardu ain? Amer, apa fardu ain? Oke, bagus. Oke. 100 buat Amer, kasih tepuk tangan. Betul ya. Jadi fardu ain adalah fardu yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi nggak bisa diwakilin. Kalau tadi kan fardu kifayah kan ketika ada satu orang atau lebih melaksanakan maka yang lain gugur. Tapi kalau fardu kifayah, fardu ain itu harus setiap orang wajib. Seperti sholat Jumat, sholat 5 waktu. Nah itu fardunya fardu ain. Oke, udah semua? Ya. Nah, sini Bapak kumpulkan. Kita sudah selesai pada pembelajaran kali ini yaitu tentang praktek sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan yang seperti yang tadi ada di aktivitas 4, 5, dan 6. Kita akan mendiskusikan apa itu apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut buat kita umat Islam. Ada pertanyaan? Tidak pertanyaan? Tidak pertanyaan? Tidak ada. Baik, karena tidak pertanyaan, Bapak cukupkan pembelajaran
kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.